Dokumentasi testing Mobo Asus E203M dengan prosesor Intel Celeron N4000, RAM internal 2GB untuk pengemasan tanggal 16 Oktober 2025. Mainboard sendiri masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall. Kita ada tambal power, baterai, SSD, mainboardnya sendiri, speaker, touchpad, fleksibel touchpad, keyboard, LED, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power. Oke, Mobo nyala. Mobo booting. Ya, Mobo running, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri, dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di service. Untuk kode seri Mobonya E203MA. Ref 2.0, dan kita segel di area sini untuk ID toko. Ya, kelihatan ya, Mobo masih clean, belum ada tanda atau bercak di servis. Oke. Ya, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes untuk fungsional touchpad, untuk navigasinya, touchpad berfungsi. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk kelistrikan. Untuk sekarang Mobo nyala menggunakan power dari baterai. Kita lakukan tes charging. Kita cek untuk persentase baterainya. Baterai di 84%. Kita coba colokan cas. Kita masukkan cas di DC-nya. Ya, indikator cas nyala warna merah. Notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu, nanti kita cek di akhir video. Untuk kemudian kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXD ya. Untuk spesifikasi, sistem manufaktur VivoBook Asus dengan sistem BIOS E203MAH dengan prosesor Intel Celeron N4000, memori 2GB. Dengan display adaptor ada Intel UHD Graphics 600, sound input ada speaker 9 Realtek High Definition Audio, dan pattern input ada mouse, keyboard, DD2C device, dan Asus Wireless Radio Control. Untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek display adaptor dengan buka display setting. Kita adjust brightness untuk display adaptornya. Kita coba untuk terangkan, redupkan, terangkan, redupkan, terangkan. Oke, untuk fungsional VGA oke, display adaptor oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, kita tes untuk fungsional kamera. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Kita tunggu indikator kamera nyala. Oke, untuk indikator kamera sudah nyala, tes kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Tes selanjutnya kita testing fungsional audio dari speaker atau kegunaan speaker. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya, kita atur untuk volumenya. Ya, untuk speaker bunyi. Kita coba pelankan, keraskan, pelankan, keraskan. Tes audio oke, tes fungsional speaker oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita testing untuk fungsional WiFi card untuk konektivitas. WiFi card on board, kita cek di konektivitas WiFi. Ya, untuk jaringan terdeteksi dan jaringan bisa terkoneksi. Bar WiFi sudah terkoneksi. Konektivitas oke, fungsional WiFi card oke. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes browsing oke, fungsional WiFi card oke, dan konektivitas oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita testing fungsional hardware seperti port audio USB dan port USB utama di mainboard. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke. Untuk tes port USB kita testing menggunakan flash disk. Oke, kita pasangkan dulu untuk penyimpanannya. Kita menggunakan flash disk atau hard disk eksternal. Ya, sudah siap. Tes pertama di port USB audio atau secondary sebelah kanan.
Kita pasangkan dulu, ya. Port USB terpasang. Port USB terbaca. SSD terbaca. Kita eject. Kemudian tes port USB utama di mainboard. Oke, kita pasangkan dulu untuk USB-nya. Ya, USB terpasang dan USB terbaca juga. Port USB utama di mainboard oke, fungsional port USB oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, adakah penambahan, kita cek persentase baterai. Baterai naik di 87%, 15 menit untuk full charging, tes charging oke. Kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 88%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Untuk fungsional mainboard all oke atau normal, kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Asus E203MA dengan prosesor Intel Celeron 4000 tertes oke. Mobo siap kirim.